Liga 1 musim ini belum kelar, tapi kabarnya ada sejumlah klub yang udah nanyain nih Liga 1 musim depan tentang sistemnya yang akan dipakai seperti apa dan tentu saja regulasi, terutama regulasi pemain asing. Bahkan bukan cuma tim Liga 1 aja yang nanyain, tapi juga tim Liga 2 yang nanyain ke PSSI. Lalu apa sih yang membuat tim-tim ini sangat berambisi pada kompetisi musim depan? Padahal Indonesia hampir aja disanksi loh, dan bisa saja sepak bola Indonesia itu mati. Tapi ketika tahu Indonesia bebas dari sanksi, para klub ini kok jadi beringas gini ya? Ya emang sih, Erick Thohir pernah bilang jika kompetisi musim depan itu akan sedikit berbeda. Selain nama yang beda, sistem, regulasi, dan tentu saja hadiah yang juga beda. Nah, desas-desus yang beredar jika PSSI, khususnya Erick Thohir ini udah dapat sponsor baru buat Liga musim depan. Dan tentu saja sponsor baru itu pasti membawa hadiah juara yang lebih gede dong dari hadiah sebelumnya. Apalagi musim depan kan kompetisi udah normal dan ada degradasi. Kalau nggak ada yang ngerecokin ya, kan karena kita tahu nih masa-masa politik kayak gini banyak banget yang ujug-ujug sok tahu soal bola yang tujuannya ya cuma cari simpatik rakyat. Oke, kembali ke topik ya, bukan ke laptop ya. Kembali ke laptop. Jadi para klub ini tuh penasaran dan pengen cepet-cepet tahu seperti apa regulasi musim depan yang disahkan, terutama soal pemain asing. Nah, jika sebelumnya ada wacana regulasi 4+1 atau 5+1, sekarang beredar isu jika Erick Thohir ini ingin menyusun ulang liga. Jadi menurut Erick Thohir sih, dengan kacaunya Piala Dunia bisa bikin sepak bola Indonesia ini dikucilkan. Bahkan bisa saja dianggap liga kita ini liga antah berantah yang tanpa kualitas. Makanya Erick Thohir ini ingin, dalam tanda kutip ya, mempromosikan Liga Indonesia ini ke kancah dunia. Gimana caranya? Yaitu caranya adalah dengan menambah kuota asing plus wacana pakai satu bintang dunia alias marquee player. Ingat, ini masih sebatas wacana loh ya. Tapi inilah tipikal orang Indonesia, padahal baru wacana tapi udah seolah-olah ini sah loh. Makanya para klub ini mulai melirik para pemain-pemain asing yang bakalan direkrut. Bahkan bukan tak mungkin pemain-pemain tersebut bisa disebut marquee player atau mantan bintang dunia. Dan ternyata ini pun direspon oleh agen-agen pemain sepak bola di Indonesia loh. Dan kabarnya para agen ini mengatakan mulai banyak pemain-pemain bintang dunia yang berniat melanjutkan karir di Liga Indonesia alias Liga dagelan kita ini. Setelah sebelumnya ada nama Huk Paryaban, Nikola Maximovic, dan Daniel Sturridge, kini kabarnya sejumlah pemain dunia pun coba ajukan tawaran pada agen-agen Indonesia. Ada siapa aja sih? Yuk kita simak. Yang pertama adalah Simone Zaza, pemain asal Italia berusia 31 tahun yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah Torino. Pernah bermain di Juventus, Valencia, dan West Ham, serta beberapa klub lainnya. Harganya sih 8,6 miliar rupiah. Zaza kabarnya sudah ajukan tawaran kepada salah satu agen Indonesia untuk bisa bermain di Indonesia. Yang kedua, Danny Drinkwater, gelandang asal Inggris berusia 33 tahun ex-Chelsea ini saat ini tanpa klub usai dilepas Chelsea di tahun lalu. Harganya 6,5 miliar rupiah. Yang ketiga, Danny Rose. Kalau yang ini sih agak sulit yang main di Indonesia, soalnya Danny ini berposisi sebagai bek kiri. Mantan pemain Tottenham Hotspur ini saat ini menganggur. Harganya cukup mahal sih, yakni 17,3 miliar. Tapi ya siapa tahu ada yang mau tuh yang butuh bek kiri. Yang keempat, Jordan Ibe, winger muda berusia 27 tahun, jebolan Liverpool, tapi saat ini nganggur usai dilepas klub Turki Adanaspor.
Harganya 5,21 miliar rupiah. Yang kelima, Elia Quim Mangala, bek tengah asal Prancis berusia 32 tahun yang bersinar bersama Manchester City. Pernah malang melintang di berbagai klub Eropa. Harganya masih cukup tinggi, yakni sekitar 12 miliar rupiah. Yang keenam, Alen Halilovic, gelandang serang asal Serbia yang sempat dijuluki The Next Lionel Messi lantaran gaya main di Barcelona yang mirip dengan Messi. Tapi kini Halilovic ini tersingkir bahkan tanpa klub. Klub terakhirnya adalah HNK Rijeka di Serbia. Usianya baru 26 tahun dan harganya cuma 5,2 miliar aja. Dan yang ketujuh adalah Alexander Pato. Kalau yang ini sih dari musim lalu juga udah nawarin diri main di Indonesia. Dan waktu itu Persik Kediri mau rekrut Pato, cuma waktu itu Pato cedera dan harganya masih cukup tinggi. Sekarang harga Pato cuma 12 miliar aja dan siap main di Liga Indonesia, katanya sih gitu. Sebenarnya menurut para agen ini sih masih banyak pemain-pemain lain yang ngajuin diri pada agen-agen ini untuk main di Indonesia. Cuma yang 7 ini kan udah punya nama besar. Jadi menurut para agen ini lebih menjual secara nama jika main di Indo. Soal nanti ada yang minat atau enggak yaitu resiko, yang penting ditawarin dulu ke klub-klub Liga 1. Nah, kita tinggal tunggu aja reaksinya apa. Apakah ada yang nyangkut di klub Liga 1 atau klub-klub Liga 1 lebih milih pemain lain yang harganya lebih murah. Lalu bagaimana dengan pemain lokal? Sejauh ini sih belum banyak lagi ya yang terlihat tanda-tanda yang kelihatan pasti ya. Karena yaitu klub pemilik masih ingin pertahankan pemainnya, tapi si pemain ingin hengkang, begitupun sebaliknya. Jadi agak ribet pokoknya. Yang terbaru ini ada beberapa seperti berikut ini ya. Yang pertama, Persebaya Surabaya. Persebaya akhirnya alihkan buruannya pada gelandang Persikabo Tegar Infantri. Hal ini Persebaya lakukan demi mengantisipasi Hidayat dan Alwi yang akan hengkang. Alwi dan Hidayat memang sudah ditawari kontrak, tapi belum ditandatangani oleh kedua pemain ini. Yang kedua, Persikabo. Persikabo rencananya akan memulangkan Rifat Marasabesi dari Borneo FC. Rifat sebelumnya memang pemain Persikabo sebelum akhirnya dilepas ke Borneo FC. Tapi lantaran Persikabo butuh bek kiri sepeninggal Firza Andika, ya mau nggak mau Persikabo akhirnya tarik lagi Rifat ke Bogor. Yang ketiga, PSIS Semarang gerak cepat nih dengan menyodorkan kontrak baru pada Septian David Maulana. Hal ini terjadi usai SDM menyatakan setuju gabung dengan Persib Bandung. Tapi rupanya PSIS nggak terima dan nggak mau SDM pindah ke Persib. Maka disodorilah kontrak baru. Kami belum tahu nih berapa nilai kontrak yang disodorkan PSIS kepada SDM dan apakah SDM jadi ke Persib atau bertahan di PSIS. Berarti benarkan apa yang kami bilang, Persib tuh seolah dipersulit dan selalu dipersulit soal cari pemain lokal. Pokoknya selain Persebaya yang gampang ngasih pemain ke Persib, klub-klub lain itu selalu inginnya Persib itu kesulitan dapat pemain. Namun nampaknya SDM akan ke Persib. Pasalnya PSS tengah ajukan tawaran pada Persib untuk mempermanenkan Bayu Fikri plus ingin memakai jasa David Rumakik. Ya mungkin barter kali ya. Yang keempat, Persib Bandung. Oke, kemarin kami sudah kasih gambarnya tipis-tipis nih tentang mega bintang timnas yang kabarnya tengah nego dengan Persib. Nah, sebelumnya kami pernah bilang nih, dia ini pernah main atau mungkin sedang main di luar negeri. Nah, kalian udah mulai tahu kan dan nebak-nebak. Dan yang kabar terbaru adalah proses negosiasinya makin alot. Ternyata klub pemilik dia sekarang itu udah mengizinkan dia ke Persib, tapi klub dia yang sebelumnya itu melarang dia ke Persib lantaran katanya sih ada klausul-klausul tertentu yang masih mengikat si pemain. Ayo tebak siapa? Dan kita lihat nanti nih apakah berhasil Persib dapatkan mega bintang timnas ini.
Persija Jakarta masih mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Osvaldo Hai. Kontrak Osvaldo akan habis di akhir musim ini. Kemungkinannya 50-50 bertahan atau dilepas. Kalaupun dilepas, sejumlah klub santer dikaitkan dengan Valdo seperti PSS Sleman, Persebaya, Borneo FC hingga Persib Bandung. Nah, kemana nih kira-kira? First time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time.